Hai guys, perkenalkan nama aku Istian, aku mahasiswa profesi nurse dari Stikes Kendal. Nah, kali ini aku akan memberikan edukasi kesehatan. Nah, edukasi apa itu? Mari kita lanjut. Oke guys, hari ini aku akan memberikan edukasi mengenai herestomia pada pasien PGK atau penyakit gagal ginjal kronik. Oke guys, kita masuk ke materi herestomia ya. Herestomia itu merupakan perasaan subjektif yang dirasakan oleh individu seperti mulutnya kering, terus rasa haus yang sangat-sangat haus, kemudian mulut seperti terbakar. Oke guys, kita lanjut ke penyebab terjadinya herestomia, di mana yang pertama itu gangguan kelenjar air ludah. Oke, gangguan tersebut dikarenakan adanya penyakit lokal, di mana penyakit tersebut itu mengurangi atau menghalangi terproduksinya air ludah. Yang kedua, usia, di mana semakin bertambahnya usia itu akan semakin otot-otot persarafan itu akan semakin kecil atau mengecil, di mana akibat mengecilnya hal tersebut akan mengurangi pembuatan, bukan pembuatan ya, melainkan produksi air ludah, sehingga mulut kita terasa kering dan mudah haus. Terus yang ketiga, keadaan fisiologis, di mana kita waktu melakukan perjalanan atau melakukan jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore ataupun habis olahraga dan kita berbicara bareng teman ataupun menyanyi, itu pasti mulut kita akan mengalami yang namanya kering gitu. Terus yang ketiga, penggunaan obat-obatan. Ada obat-obatan di mana itu yang memiliki fungsi untuk menghalangi aliran air ludah kita, sehingga efeknya tadi kita akan menjadi haus, mulut kita terasa kering. Nah, yang terakhir, pembatasan cairan pada pasien PGK atau penyakit gagal ginjal kronis. Oke, pasien yang mengalami gagal ginjal yang menjalani HD hemodialisis ya, terapi hemodialisis itu pasti banget menjalani pembatasan cairan, karena untuk menjaga kerja ginjalnya, sehingga ketika ginjalnya itu diberikan cairan yang terlalu banyak, maka ginjalnya itu akan rusak ya, tambah rusak dan bekerja semakin keras. Sehingga ketika orang yang mengalami PGK itu otomatis akan dilakukan pembatasan cairan. Nah, pembatasan cairan tersebut akan membuat orang yang menderita PGK akan mengalami herestomia. Oke. Efek-efeknya seperti tadi, merasa haus, mulut terbakar gitu. Oke. Oke guys, tadi kan aku telah menyinggung sedikit ya mengenai tanda dan gejala herestomia itu kayak mulut terbakar, terasa haus yang sangat-sangat haus. Nah, di slide pertama, 2, dan ketiga itu sudah saya singgung sedikit. Nah, kita perdalam lagi di sini ya. Dimana tanda dan gejala herestomia itu yang pertama, mengeringnya lapisan kulit dalam. Nah, lapisan di dalam rongga mulut kita itu kering banget karena nggak ada lapisan cairan air ludah gitu kan. Terus yang kedua, mukosa mulut atau yang sering disebut lapisan kulit dalam yang ada di mulut itu kering dan mudah mengalami perlukaan atau infeksi. Jadi kalau kan kulit kita yang ada di dalam tubuh itu kan halus dan apabila itu kering maka akan mudah sekali mengalami perlukaan, bahkan
mengalami infeksi. Terus kemudian proses pengunyahan dan menelan makanan menjadi sulit, khususnya makanan kering gitu. Terus mulutnya seperti terbakar dan ada karang gigi. Oke guys, kita lanjut ke penanganan xerostomia, di mana bisa berkumur dengan menggunakan obat chlorindioxid, lemon mint gitu kan. Dimana kita hanya berkumur menggunakan obat tersebut, tapi jangan diminum ya. Oke, next kita lanjut ke menjaga kebersihan mulut. Nah, di mana itu bisa mencegah terjadinya karang gigi dan juga bisa menangani xerostomia. Karena apa? Nah, karena kalau kita senantiasa menjaga kebersihan mulut, otomatis mulut kita itu senantiasa lembab, baik yang luar maupun yang dalam. Ketika lembab itu tidak mudah terjadi perlukaan ataupun merasa haus dan terhindar dari infeksi. Next, kita bisa melakukan minum air putih kurang lebih 2 liter jika tidak menderita gagal ginjal. Nah, kalau orang yang menderita gagal ginjal itu tidak dianjurkan banget meminum air putih kurang lebih 2 liter. Itu sangat dianjurkan pada orang-orang yang tidak menderita gagal ginjal. Nah, kalau orang yang menderita gagal ginjal, ada nih tipsnya. Next ke slide selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke penanganan xerostomia, di mana penanganan xerostomia ini menggunakan permen karet xylitol. Oke, ketika kita mengkonsumsi permen karet xylitol dengan cara mengunyah tentunya ya, itu dapat meningkatkan produksi air ludah ya, sehingga eh, rasa haus itu berkurang dan bahkan kejadian mulut kering itu juga berkurang. Dan next kita akan mengetahui cara-cara menggunakan permen karet xylitol di slide selanjutnya ya. Next dah. Oke guys, kita sampai di penanganan xerostomia, di mana cara untuk mengkonsumsi permen karet xerostomia itu yang pertama, kita pastikan kita harus cuci tangan karena kebersihan itu sangat penting. Yang kedua, ambil permen karet tentunya ya dari bungkusnya. Kemudian kita konsumsi permen karet sebanyak 2 butir dan konsumsi maksimal 3 kali dan minimal 2 kali dalam sehari. Nah, untuk mengkonsumsi permen karet xylitol tidak boleh lebih dari 8 gram atau lebih dari yang dianjurkan di poin ketiga itu. Dan waktu pengunyahan permen karet pun kurang lebih selama 2,5 sampai 5 menit. Nah, oke guys, untuk mengkonsumsi permen karet xylitol itu bisa dilakukan waktu menjalankan terapi hemodialisis ataupun sebelum melakukan terapi. Dan apabila tidak sedang menjalankan terapi, itu bisa juga dikonsumsi setiap hari dengan catatan untuk cara penggunaannya itu di poin ketiga tadi ya, nggak boleh lebih 8 gram, harus berapa butir, itu di poin ketiga. Pastikan itu sebagai acuannya ya. Terus setelah kita mengkonsumsi, pastikan permen karet yang habis kita konsumsi itu dibuang di tempat yang disediakan. Jangan dibuang sembarangan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Oke guys, sekian untuk episode pendidikan kesehatan untuk hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Tentunya kalian harus jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Stay safety. Thank you.